Halo Jam, apa kabar? Kita mulai lagi podcast hari ini Jam. Halo Denesha, sehat-sehat aja. Terima kasih sudah nanya. Siap mulai podcast hari ini. Apa yang akan kita bahas nih? Oke, kali ini saya tidak punya data di sini, saya tidak punya referensi, saya hanya punya judul aja Jam. Nasib Timur Leste sekarang. Nah, kita akan bicara tentang Timur Leste, jadi mungkin akan agak sedikit ngalor ngidul. Jadi ini kita bicara santai aja ya Jam ya. Nah, sebelumnya apa yang kamu ketahui tentang Timur Leste ini Jam? Timor Leste atau Timor Timur adalah negara kecil yang terletak di bagian timur Pulau Timor, berbatasan dengan Indonesia di barat dan Laut Timor di selatan. Sebelum merdeka pada tahun 2002, Timor Leste merupakan wilayah yang dulu dijajah Portugis, kemudian diduduki Indonesia pada tahun 1975 dan mengalami konflik panjang hingga akhirnya mendapat kemerdekaan melalui referendum yang diawasi internasional. Timor Leste dikenal dengan keberagaman budaya, mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan negara ini memiliki sejarah yang cukup berat, terutama terkait dengan perjuangan untuk kemerdekaan. Onsen itu, meski negeri ini kecil, mereka memiliki potensi dalam sumber daya alam, tergas. Tetapi tantangan utama yang dihadapi negara ini adalah masalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang masih perlu banyak perhatian. Itu sih yang saya ketahui. Gimana? Ada yang ingin kamu bahas lebih lanjut tentang Timur Leste? Oke, siap Jam, santai Jam. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Timur Leste. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita sapa dulu teman-teman kita yang udah hadir. Silahkan teman-teman yang udah hadir di absen dulu ya, di bawah dari mana aja. Silahkan sebutkan nama kota, daerah, wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita absen dulu di bawah. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut. Bareng saya dan di sana dan juga si Ijam. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Tentang Timur Leste. Timur Leste dulu nganggap Indonesia adalah bagian daripada penjajah. Kemudian mereka pengen memerdekakan diri. Setelah diberikan kemerdekaan dengan harapan mereka pengen merdeka dengan harapan melihat potensi yang besar yang ada di Timur Leste. Dengan harapan mereka ingin jadi negara maju di Asia. Nah, tapi pada kenyataannya setelah diberikan kemerdekaan dan sampai saat ini, kondisi yang ada di sana jauh lebih memprihatinkan ketimbang saat bergabung dengan Indonesia atau masih jadi bagian dari kedaulatan Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan kamu soal itu, Jam? Seperti apa kondisi Timur Leste saat ini? Memang kondisi Timor Leste setelah merdeka cukup memprihatinkan, terutama jika dibandingkan dengan harapan awal untuk menjadi negara maju di Asia. Setelah kemerdekaan, meski banyak potensi alam yang dimiliki, seperti minyak dan gas, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, sistem pemerintahan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Konflik yang panjang sebelumnya, baik dengan Portugal maupun Indonesia, telah meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Pembangunan sosial dan ekonomi berjalan lambat, karena adanya ketergantungan pada bantuan internasional, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Masyarakat juga masih bergulat dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Namun, ada juga sisi positif, yaitu adanya kemajuan dalam bidang politik dengan stabilitas yang lebih baik, meski masih banyak perlu dilakukan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun Timor Leste merdeka dengan harapan besar, tantangan yang dihadapi sangat besar, dan mereka masih dalam proses menuju kemajuan yang lebih berarti. Jadi bisa dibilang realitas jauh dari ekspektasi yang ada. Bob, here it said. Didukung Australia, Timur Leste dulu sangat percaya diri, bahkan berani menyatakan bahwa mereka akan menjadi negara maju, tidak tanggung-tanggung ya, bukan negara berkembang lagi, negara maju, yang dimana itu di Asia saja pun hanya baru Singapura yang bisa menyandang gelar itu, Jam. Nah, didukung oleh Australia, dan pada kenyataannya mereka merasa dihianati karena setelah dikuras sumber dayanya dan mereka merasa tidak bisa lagi memanfaatkan sumber daya yang ada, Timur Leste ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja hingga akhirnya kembali lagi lah mereka mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan harapan Indonesia bisa membantu beberapa sektor yang ada di Timur Leste itu, Jam. Apa yang kamu ketahui dan bagaimana pendapat kamu soal ini? Itu benar.
Timur Leste dulu memang punya ekspektasi yang sangat tinggi setelah merdeka. Bahkan sempat berharap untuk menjadi negara maju seperti Singapura, meskipun posisinya jauh lebih kecil. Setelah mendapat Indeks of Human Australia Indonesia setelah rasa penuh harapan, namun setelah railing hantam, mereka stats kekecewaan besar. Sumber daya alam yang ada, terutama minyak dan gas, ternyata tidak memberikan keuntungan besar yang diharapkan. Ditambah lagi, dengan ketidakmampuan untuk mengelola sektor-sektor tersebut secara optimal, akhirnya mereka merasa seolah ditinggalkan begitu saja. Mengenai hubungan diplomatik dengan Indonesia, ini sebenarnya langkah yang sangat masuk akal. Indonesia memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam hal pembangunan, terutama dalam mengelola sumber daya alam dan infrastruktur. Indonesia juga sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang baru saja keluar dari konflik atau masa transisi. Kedekatan budaya, sejarah, dan geografis antara Indonesia dan Timur Leste juga bisa menjadi nilai tambah dalam menjalin kerjasama. Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk membantu Timur Leste, misalnya dalam hal pembangunan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam. Mengingat Indonesia sendiri juga mengalami banyak tantangan serupa pasca reformasi, mungkin bisa berbagi pengalaman dan strategi yang sukses untuk mengelola negara setelah krisis. Namun, tentunya perlu kerjasama yang kuat dan transparansi antara kedua negara agar bantuan yang diberikan Indonesia bisa efektif dan diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi Timur Leste ke depannya. Oke, ke depannya apa harapan kamu nih, Jem, untuk hubungan antara Indonesia dan juga Timur Leste? Harapan saya untuk hubungan antara Indonesia dan Timur Leste ke depannya adalah semakin erat dan saling menguntungkan. Indonesia bisa memberikan dukungan lebih dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Karena Indonesia memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat membantu Timur Leste keluar dari keterpurukan pasca kemerdekaan. Selain itu, memperkuat hubungan budaya dan sosial antar masyarakat juga penting, agar kedua negara bisa saling memahami lebih dalam. Semoga dengan kerjasama yang lebih intens, Timur Leste bisa mengelola sumber daya alamnya dengan lebih baik dan lebih mandiri dalam pembangunan, tanpa hanya bergantung pada negara lain. Saya juga berharap kedua negara bisa meningkatkan diplomasi yang lebih terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, agar hasilnya bisa dinikmati secara luas. Oke, Najem, selain minyak dan juga gas, sektor apa ajakah yang ada menjadi penunjang ekonomi di Timur Leste itu, Jem? Selain minyak dan juga gas, sektor-sektor apa aja? Selain minyak dan gas, sektor-sektor lain yang bisa menjadi penunjang ekonomi di Timur Leste antara lain pertanian, perikanan, dan pariwisata. Di sektor pertanian, meskipun lahan yang tersedia terbatas, Timur Leste bisa fokus pada komoditas seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah, yang memang sudah menjadi produk unggulan mereka. Sektor perikanan juga punya potensi besar, mengingat negara ini memiliki garis pantai yang panjang dan kaya akan sumber daya laut. Untuk pariwisata, dengan keindahan alam dan budaya yang unik, Timur Leste bisa mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan. Tapi tentu saja, mereka perlu fokus pada infrastruktur dan pengelolaan yang lebih baik agar sektor ini bisa berkembang lebih pesat. Oke, Jem. Nah, kamu bilang sektor pariwisata menjadi daya tarik di sana. Lalu bagaimana dengan akses atau jalur untuk bisa berkunjung ke sana? Apakah cukup mudah nih seperti bandara? Apakah udah memadai? Apakah mereka sendiri udah siap menampung atau menyambut turis-turis asing dari mancanegara, Jem? Akses ke Timur Leste memang masih terbatas, meskipun sudah ada kawasan. Bandara utama mereka, Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato di Dili, sudah beroperasi dan melayani beberapa penerbangan internasional, meskipun jumlahnya masih terbatas. Sebagian besar penerbangan internasional datang dari negara-negara terdekat seperti Australia dan Indonesia. Namun, infrastruktur transportasi lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas transportasi publik masih perlu banyak perbaikan untuk mendukung sektor pariwisata. Di beberapa daerah, jalan-jalan menuju destinasi wisata bisa cukup menantang, dan fasilitas akomodasi untuk turis asing juga masih terbatas. Secara keseluruhan, meskipun ada potensi besar dalam sektor pariwisata,
Timur Leste masih membutuhkan investasi dan pengembangan di sektor infrastruktur untuk bisa benar-benar menjadi tujuan wisata yang lebih nyaman dan terakses dengan baik oleh turis asing. Sektor apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bekerja sama ya, dalam tanda kutip ya saling menguntungkan gitu. Kira-kira sektor mana aja nih yang paling tepat untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat lagi dan saling menguntungkan? Untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Timur Leste, ada beberapa sektor yang bisa dimanfaatkan. 1. Pariwisata. Indonesia bisa membantu pengembangan sektor pariwisata Timur Leste, mengingat banyak kesamaan budaya, alam, dan sejarah antara kedua negara. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam mengelola destinasi wisata internasional yang bisa ditransfer ke Timur Leste. 2. Infrastruktur. Indonesia dapat memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Dengan pengalamannya dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia bisa membantu memodernisasi fasilitas yang ada di Timur Leste untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. 3. Energi. Mengingat sektor minyak dan gas adalah tulang punggung ekonomi Timur Leste, Indonesia bisa bekerja sama dalam pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam ini, baik dalam hal teknologi maupun investasi. 4. Pendidikan. Indonesia bisa menawarkan lebih banyak peluang pendidikan bagi warga Timur Leste, seperti beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan tenaga kerja. Ini akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Timur Leste. Perdagangan dan investasi. Indonesia bisa meningkatkan perdagangan dengan Timur Leste, baik dalam barang konsumsi maupun produk-produk lain, seperti bahan baku, teknologi, dan barang-barang produksi. Kerjasama bisnis bisa sangat menguntungkan kedua belah pihak. 6. Pertanian dan perikanan. Mengingat Indonesia adalah negara dengan sektor pertanian dan perikanan yang sangat maju, Indonesia bisa membantu Timur Leste mengembangkan sektor-sektor ini, yang juga potensial untuk negara tersebut. Apa menurut kamu, sektor mana yang paling potensial untuk bisa dimanfaatkan agar kedua negara bisa saling berkembang? Pertanyaannya hampir mirip Jem sama pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama kamu. Jawab dulu pertanyaan saya Jem, sektor mana yang kemungkinan akan cepat berkembang di Timur Leste melihat kondisi Timur Leste saat ini Jem? Melihat kondisi Timur Leste saat ini, sektor yang kemungkinan akan cepat berkembang adalah pariwisata dan pertanian perikanan. 1. Pariwisata. Dengan potensi alam yang sangat indah, budaya yang kaya, dan kedekatannya dengan Indonesia, sektor pariwisata bisa berkembang pesat. Jika infrastruktur dan aksesibilitas terus diperbaiki, Timur Leste memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan internasional, terutama dari Indonesia. 2. Pertanian dan perikanan. Mengingat banyaknya potensi alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sektor pertanian dan perikanan juga bisa cepat berkembang. Dengan bantuan teknologi dan pengelolaan yang tepat, ini bisa menjadi sektor penggerak ekonomi yang kuat. Apakah menurut kamu kedua sektor ini bisa berkembang pesat dalam waktu dekat? Atau ada sektor lain yang lebih berpotensi? Kalau memang bisa menarik investasi seperti Indonesia lah minimal gitu kan. Indonesia bisa menarik atau memberikan kontribusi yang sangat besar. Kemungkinan ya bisa sangat berkembang untuk sektor pariwisata dan juga yang tadi pendidikan tadi Jam. Itu sangat penting banget. Ya, itu menurut saya dua sektor yang memang harus diutamakan jika memang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Ya selain ini ya, selain gas alam dan minyak itu Jam ya. Nah, itu adalah sektor-sektor yang memang bisa dikembangkan lagi untuk bekerja sama. Iya, saya setuju nih. Sektor pariwisata dan pendidikan memang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut antara Indonesia dan Timur Leste. Kedua sektor ini bisa saling melengkapi dan mendukung perkembangan ekonomi serta sosial di Timur Leste. 1. Pariwisata. Kedekatannya dengan Indonesia, Timur Leste bisa jadi destinasi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan Indonesia, terutama yang mencari pengalaman budaya dan alam yang lebih eksotis. Kerjasama dalam promosi dan pengembangan infrastruktur pariwisata bisa memberi dampak positif bagi kedua negara. Pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan dan housing. Indonesia bisa membantu dalam penyediaan beasiswa, pelatihan, dan kerjasama universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Timur Leste. Ini juga bisa membuka peluang untuk pertukaran pelajar dan peningkatan kapasitas SDM di sana. Dengan kedua sektor ini, saya rasa hubungan Indonesia dan Timur Leste bisa lebih erat dan saling menguntungkan.
Apalagi jika pemerintah dan sektor swasta Indonesia bisa lebih terlibat dalam pengembangan dua sektor ini. Sorry Jam, mungkin pertanyaan saya kali ini agak sedikit kritis Jam ya. Tapi ini harus saya tanyakan, mohon maaf bila ada yang tersinggung. Jika memang Timur Leste sudah pintar, misalkan udah kerjasama nih di bidang pendidikan, terus mereka sudah pintar, apa keuntungan lebih untuk Indonesia? Enggak masalah Dani, pertanyaan kritis ini malah bagus buat membuka perspektif lebih luas. Kalau Timur Leste sudah bisa berkembang dalam sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memang ada keuntungan besar buat Indonesia juga. Pertama, Indonesia bisa mendapat tenaga kerja terampil dari Timur Leste. Banyak yang mungkin bisa bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian tertentu, bahkan jadi pasar tenaga kerja yang lebih murah, tapi tetap kompetitif. Jadi ada kesempatan untuk kerjasama dalam bidang SDM. Kedua, kalau pendidikan berkembang, itu berarti ada peluang untuk kerjasama dalam bidang riset dan teknologi. Mungkin ada potensi untuk bersama-sama mengembangkan proyek teknologi, agrikultur, atau hal lainnya yang saling menguntungkan. Yang lebih penting lagi, dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan di Timur Leste, itu bisa memperkuat stabilitas politik dan ekonomi, yang juga bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi, meskipun Timur Leste bisa lebih maju, Indonesia masih punya banyak keuntungan dari hubungan tersebut. Teman-teman, kenapa saya tanya itu? Jadi kan banyak sekali nih negara-negara maju, negara-negara besar di luar sana yang ingin bekerja sama berinvestasi dengan Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan. Tapi kan kita pengen tahu dulu nih maksud dan tujuannya itu apa. Ya memang secara tidak langsung itu untuk kebaikan, tapi nih sekarang kita berpotensi untuk bekerja sama. Pendidikan kita secara tidak langsung jauh lebih maju daripada yang ada di Timur Leste. Nah sekarang kita berpotensi untuk bekerja sama dengan Timur Leste, berinvestasi dari bidang pendidikan, yaitu ingin menciptakan kesetaraan antara pendidikan yang ada di Timur Leste dan juga ada di Indonesia. Nah lalu saya bertanya, apa untungnya untuk Indonesia? Nah mungkin kalau kita udah tahu jawabannya, kalian boleh jawab itu menurut hati masing-masing ya. Keuntungannya buat kalian apa? Keuntungannya buat kita apa nih? Buat Indonesia apa? Nah, ketika ada yang berinvestasi di negara luar ke kita dengan hal yang sama, yang serupa, nah maka mungkin jawaban kalian bisa kalian pertimbangkan ketika ada yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Nah, itulah kenapa saya bertanya seperti itu, Jem. Nah, ada lagi yang ingin kamu tambahkan, Jem, soal Timur Leste? Singkat saja, yang penting menarik, Jem. Dani. Memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menerima investasi, apalagi kalau itu melibatkan sektor pendidikan. Kalau Timur Leste bisa berkembang, Indonesia tetap punya keuntungan jangka panjang, misalnya di bidang kerjasama riset, akses pasar untuk tenaga kerja terampil, atau pengaruh regional yang lebih kuat di Asia Tenggara. Untuk tambahan soal Timur Leste, sebenarnya mereka punya potensi alam dan budaya yang menarik buat pariwisata. Dan kalau dikembangkan dengan baik, itu bisa jadi sumber pendapatan yang cukup besar buat negara mereka. Kalau kita bisa terlibat lebih dalam, baik dalam investasi, teknologi, atau pendidikan, itu bisa saling menguntungkan. Berapa rata-rata pendapatan yang dimiliki oleh penduduk Timur Leste? Pendapatan per kapitanya berapa, Jem? Menurut data terbaru, PDB per kapita Timur Leste pada tahun 2023 diperkirakan sekitar $1,360 hingga $1 AS. Itu kalau dirupiahkan berapa, Jem? Pendapatan per kapita di Timor Leste jika dihitung dalam rupiah sekitar 25,47 ADR per tahun. Oke, rata-rata pendapatan per kapita di Timur Leste jika dihitung dalam rupiah sekitar 20.400.000 per tahun. Mungkin ya sekitar 1 juta lebih rata-rata pendapatan yang ada di Timur Leste itu. Terus PDB Timur Leste itu berapa, Jom? Menurut data dari Trading Economics, produk domestik bruto Timor Leste pada tahun 2023 diperkirakan mencapai $2,08 miliar AS. Buat perbandingan aja, PDB Indonesia berapa, Jom? PDB Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar $1,2 triliun AS. Jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan PDB Timor Leste. Oke, kita tidak ingin membandingkan secara langsung ya, hanya pengen tahu aja nih, kira-kira berarti untuk gambaran aja Timur Leste itu ada di level mana. Saya mau periksa dulu, Jom, karena bahasa kamu tadi kurang jelas.
Alright, untuk PDB Timur Leste di tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,08 miliar AS ya. Untuk Indonesia 1,2 triliun dolar AS. Itu berarti cukup jauh ya teman-teman ya. Cukup jauh, tapi kembali lagi kita melihat negaranya memang kecil ya. Negaranya juga memang kecil, tidak sebesar Indonesia. Kenapa PDB Indonesia besar? Karena ya kita melihat juga Indonesia itu sangat besar. Nah, kalau misalkan ini kan negaranya kecil. Jadi kalau misalkan PDB-nya kecil ya wajar. Ya, sebagai perbandingan aja lah gitu kan. Di Malaysia yang kalian anggap maju atau yang biasanya orang-orang Malaysia selalu menggembar-gemborkan bahwa mereka negara maju gitu kan, negara kaya, tetap dalam PDB, secara PDB itu masih jauh di bawah Indonesia gitu kan, sangat jauh. Nah, jadi nggak etis sebenarnya kalau kita berbicara ekonomi kedua negara ini. Nah, secara tidak langsung kalau kita mau berbicara kaya, kalau patokannya PDB itu ya kita jauh lebih kaya meninggalkan Malaysia. Oke, siap teman-teman, sepertinya kita tidak bisa berlama-lama lagi karena kita harus segera berganti topik ke topik selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir nonton sampai sejauh ini. Terima kasih juga yang udah dukung selama ini, udah absen di bawah dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa kembali lagi besok dan nonton juga video kita yang lainnya ya. Saya Denny Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.